Hello people with spirit of learning. Pada video kali ini kita akan belajar ngebaca data yang telah kita simpan ke dalam DB Float kita ya, dari database Mongo menggunakan Mongos. Oke, kita langsung aja mulai. Di project Node.js kita sebelumnya kita telah memiliki file yang bernama createData.js ya. Sekarang kita bakal buat sebuah file baru yaitu dengan nama readData.js. Kita bisa klik di sini ya, lalu kita buat read_data.js seperti ini ya. Kita isi dulu ya read datanya ini dengan koneksinya dulu ya. Kita mau ambil koneksi dan juga modelnya nih. Kita copy lalu kita paste pada read_data kita ini ya. Oke, seperti ini ya. Lalu bagaimana caranya kita nampilin data yang ada di dalam Mongo Shell kita ini ya. Yang ada di dalam Mongo Kompas kita ini. Kita mau nampilin semua data ini. Oke, kita kembali ke text editornya dulu. Berarti di sini kita panggil lah si variabel floatnya, lalu .find. Kita gunain metode find ya untuk nampilin semua. Lalu di sini kita buat function ya yang nerima dua parameter, error dengan float ya. Kita buat di sini berarti seperti ini. Lalu kita buat kurung kurawal ya. Ini jika error, dia bakal ngasih pesan error nantinya ya. Oke, sama aja dari yang sebelumnya ya, seperti yang sebelumnya. Kita kasih console.log si errornya. Oke, seperti ini ya. Lalu kalau nggak error, kita mau coba close dulu ya si koneksinya nih. .close seperti ini ya. Lalu kita cek dulu nih datanya isinya apa nih. Si floatnya ya teman-teman ya. Berarti kita console.log si floatnya nih. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba jalanin dulu nih. Node, lalu kita panggil file yang mau kita jalanin, yaitu read, lalu kita bisa tab nih. Oke, kita tab maka kita nggak perlu ketik teman-teman. Lalu kita enter. Kalau kita lihat datanya nih, datanya bentuknya array object teman-teman ya. Kalau kita mau nampilin salah satunya aja, berarti kita mau looping dulu nih datanya. Berarti kita panggil si floatnya, lalu kita gunain for each ya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat function di sini. Lalu kita buat metodenya float aja. Setelah itu kita buat lagi nih di sini ya. Objeknya kita mau tampilin, misalnya kita mau tampilin cuman name-nya aja. Kita panggil si floatnya. Lalu .name. Kita lihat ya di sini ya. Kalau kita mau nampilin ID berarti .id. Kalau mau rating. Kita mau nampilin name-nya aja nih. Lalu kita save ya. Kita clear dulu terminalnya. Kita jalanin lagi si file read_data.js-nya ya. Harusnya yang tampil cuma nama aja. Apel, kiwi, jeruk, dan pisang. Kalau kita cek di Mongo Kompas kita, benar ya teman-teman ya, ada apel, kiwi, jeruk, pisang. Oke, di sini kita telah membuat program untuk ngebaca data yang telah disimpan ke dalam database atau collection float kita ya, di dalam database Mongo menggunakan Mongos. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan di grup Telegram. Hello people with spirit of learning. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan validasi atau pengecekan terhadap isi dari sebuah data sebelum data tersebut kesimpan ke dalam database ya. Proses validasi atau pengecekan akan kita lakukan di dalam model skema float kita yang mana kita menggunakan fungsi bawaan dari Mongos atau built-in validator. Sebelumnya teman-teman bisa ngecek ya apa aja fitur validasi bawaan dari Mongos tersebut di dalam website resminya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa pilih validasi di sini ya. Lalu teman-teman pilih yang built-in ya. Di sini kita bisa lihat ya, kita bisa ngasih minimal dan maksimal. Lalu kita juga bisa ngasih required ya. Required ini true. Lalu pesannya apa? Sekarang kita langsung aja ke kodenya. Di project sebelumnya kan kita udah ngebuat satu file ya dengan nama readData.js. Di video kali ini kita buat satu file lagi ya dengan nama validasi ya, lalu _data.js seperti ini ya. Lalu kita bisa copy paste nih, kita mau copy paste semua yang ada di create data ya. Ini kita copy, lalu kita paste di sini teman-teman.
Lalu terminalnya kita tutup dulu. Pada bagian ini insert menu-nya dan juga shape-nya ya, kita berikan komen dulu seperti ini ya. Lalu pada skemanya kita mau kasih validasi ya. Kita bisa lihat nih, kita bisa lihat di dokumentasinya. Berarti kita buat, ini kan nama fieldnya, lalu kita buat kurung kurawal seperti ini ya. Kita kasih tipenya apa, lalu kita ngasih validasinya nih. Ini kan minimal dan maksimal. Lalu yang ini nge-required ya. Requirednya true, lalu notifikasinya ini. Kita mau coba nih ya. Sekarang kita coba yang name dulu ya. Kita buat objek seperti ini ya. Lalu kita enter ke bawah seperti ini. Kita kasih name ya. Sorry, kita kasih tipenya dulu. Tipenya string, lalu kita buat dia required ya. Requirednya true ya. Kita buat array di sini. Kita lihat ya, pesannya apa. Pesannya misalnya kita kasih pesan di sini data name tidak ada. Please isi ya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save. Setelah itu kita mau coba nge-create data apelnya ya. Kita aktifin lagi komennya, lalu yang bawah ini kita delete aja ya, biar kelihatan jelas. Setelah itu kita nggak mau input si name-nya ini dulu nih. Kita kasih komen name-nya ya. Lalu kita buka terminal, coba kita simpan ya. Not, lalu kita jalanin file si validator ini. Atau validation underscore data.js ya. Kita enter, maka secara otomatis dia ngasih notifikasi ya. Pesannya itu data name tidak ada, please isi ya. Validasi untuk bagian name udah nih ya. Sekarang kita coba buat untuk number nih. Kita buat dulu ya. Berarti di sini tipenya number, lalu kita kasih min ya di sini. Minnya 1, lalu maxnya 10 nih ya, seperti ini. Sekarang kita coba isi ya. Kita coba isi ratingnya 11, lalu apple-nya kita hidupin nih. Name-nya kita dihidupin. Oke, sekarang kita clear dulu validation underscore data.js ya. Kalau kita enter, maka dia ngasih pesan ya. Pet ratingnya 11 nih, berarti maksimalnya 10. Dia ngasih tahu maksimalnya 10. Tapi kalau kita ubah nih ya, ini kita ubah jadi 10, lalu name-nya juga ada. Sekarang ini kita clear lagi ya. Tapi kita ubah dulu nih, apelnya kita ubah jadi mangga ya. Ini kita ubah jadi mangga, lalu ini juga kita ubah jadi mangga. Lalu apel yang di sini kita ubah jadi mangga, berhasil. Simpan buah mangga. Harusnya waktu kita jalanin ya, dia berhasil nyimpen. Oke, jadi di sini kita telah menggunakan fitur validasi dari Mongos untuk melakukan pengecekan terhadap isi data baru sebelum disimpan ke dalam database. Sehingga jika data kosong, maka Mongos akan berikan respon yang berupa pesan yang sudah kita atur di dalam skema dari Float itu sendiri. Sehingga data yang disimpan memang benar-benar ada datanya. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan di Hello people with spirit of learning. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan update data dan delete data terhadap isi dari database kita. Kita akan menggunakan fungsi Mongos yaitu update one yang mana dokumentasinya sudah saya buka ya di sini teman-teman. Kita menggunakan model yang update one. Teman-teman bisa cari aja di sini ya. Pilih yang API lalu model. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Bisa lihat di sini ada yang update one ya. Kita klik aja. Oke, kita langsung aja ke codingnya. Di project sebelumnya kita telah ngebuat sebuah file yang namanya validation underscore data.js ya teman-teman ya. Sekarang kita bakal ngebuat satu buah file lagi, yaitu di sini kita buat update underscore and delete ya. Delete underscore data.js seperti ini ya teman-teman ya. Pada bagian validation ini kita bisa copy ya. Kita copy dari line 1 sampai dengan line 18. Lalu kita paste di sini ya teman-teman ya. Lalu di sini kita panggil ya variabelnya. Lalu kita buat di sini update one ya. Oke, update one. Kita mau ngupdate berdasarkan ID-nya nih ya. ID-nya seperti ini. Kita cek dulu nih di Mongo Kompas kita. Oke, kita mau update mangga ini ya.
Kita ambil dulu ya ID manggahnya, kita copy, lalu kita paste di codingan kita ya. Kita buat string di sini, lalu kita kasih koma ya. Kita mau ngupdate apa nih? Yang mau kita update kan name-nya nih. Kita update jadi nanas seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita buat function ya di sini ya, yang nerima error. Setelah itu kita buat objek ya di sini ya, atau kurung kurawal ya. Setelah itu jika error kita kasih pesan ya. Kita kasih pesan ini aja ya, konsol aja. Console.log, kita panggil si errornya. Oke, seperti ini ya. Lalu kalau nggak error, kita mau kasih notifikasi atau konsol ya. Console.log berhasil update data manggah ya. Manggah menjadi nanas. Nanas ke dalam database. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang begitu datanya udah ke-update, kita mau tampilin datanya ya. Sebelumnya kan kita udah buat nih pada read data ini. Berarti ini bisa kita ambil nih. Ini kita copy, lalu kita paste di sini ya teman-teman ya. Oke, harusnya waktu kita jalanin, manggah ini udah berubah jadi nanas ya. Sekarang kita buka terminalnya, kita Ctrl C dulu ya. Lalu kita jalanin not, lalu filenya ya. Oke, berhasil teman-teman ya. Di sini kita udah berhasil update data mangga menjadi nanas ke dalam database. Setelah itu datanya ada apel, kiwi, jeruk, pisang, dan juga nanas. Kita udah berhasil update datanya. Sekarang kita bakal coba delete datanya ya. Kita coba ke dokumentasinya dulu. Lalu kita mau cari bagian yang delete one ya. Delete one. Oke, kita klik ya. Berarti kita cukup cari aja ya. Cari berdasarkan parameter. Ini bebas ya mau ID atau name ya. Berarti di sini kita tutup dulu ya. Kita komen untuk bagian update-nya ya. Setelah itu kita bisa copy nih. Kita copy dulu. Lalu kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Lalu yang update one ini kita ubah jadi delete. Delete one. Oke. Tapi kita nggak butuh ya. Kita nggak butuh nanasnya di sini. Name-nya kita delete. Cukup seperti ini aja. Lalu kita kasih pesan berhasil delete data nanas ya. Data nanas. Jadi pesannya itu berhasil delete data nanas ke dalam database. Oke, kita mau tampilin, tapi di sini kita mau kasih konsol juga nih. Kita kasih konsol di sini ya. Kita buat nama-nama buah setelah data di delete ya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu nih. Kita coba dulu di terminal ya. Harusnya nanasnya nggak ada nih, jadi yang tampil cuma 4 teman-teman ya. Sekarang kita jalanin lagi not, lalu update ya. Update and delete _.cs. Kita jalanin. Oke, sukses teman-teman ya. Nama-nama buah setelah data di delete, apel, kiwi, jeruk, dan pisang. Oke, jadi di sini kita telah menggunakan fitur update dan delete dari Mongos untuk melakukan update dan delete terhadap isi dari dalam database. Setelah itu kita read datanya, hasil dari update dan hasil dari delete. Dan kita tampilkan ke dalam konsol atau terminal kita ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Bila ada pertanyaan silakan ajukan di grup Telegram. Hello people with spirit of learning. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan relationship ya, atau menghubungkan one to one antara dua model yaitu float dan juga people. Jadi di sini kita akan buat skema baru ya dengan nama people yang berisikan atribut name, age, dan juga favorit float. Atau sebuah favorit, selanjutnya kita akan membuat sebuah data baru dari float yang akan kita beri nama duku ya. Lalu data duku ini akan kita masukkan ke dalam data baru yaitu yang ada di people, hingga nantinya di dalam data people
tersebut memiliki data sebuah buah yaitu duku. Oke, kita langsung aja ke codingnya ya teman-teman ya. Di project Node.js sebelumnya kan kita udah berhasil atau ngebuat sebuah file dengan nama update and delete underscore data.js ya. Kita sekarang tambahin satu file lagi ya dengan nama add a relation ya. Relationship ya teman-teman ya. Lalu underscore data.js seperti ini ya. Oh, ini harusnya typo nih. Kita tutup dulu ya terminal kita, lalu pada create underscore data.js ini kita mau copy sampai halaman ini nih, shape nih teman-teman, apple shape-nya. Dari line 1 sampai line 25 ya, kita copy, lalu kita paste di bagian add relationship ya. Kita mau ubah dulu ya, kita mau ubah untuk skemanya ini ya, kita mau pakai yang validator ini, biar ada validasinya ya teman-teman ya. Kita copy dari sini, lalu kita paste di sini ya. Ini kita delete, lalu kita paste. Setelah itu kita mau buat skema baru ya. Kita mau buat skema untuk people-nya ya. Berarti ini kita bisa copy, lalu kita paste di bawah sini ya. Lalu untuk float skemanya kita Ctrl D, kita ubah jadi people skema ya. Lalu float yang ini kita ubah jadi people ya. Oke, seperti ini. Lalu kita sesuaiin aja ya. Kita butuh nama. Lalu kita juga butuh umur ya. Umur kita nggak kasih validasi nih ya. Ini kita ubah jadi age. Lalu di sini kita buat favorit ya. Oke, favorit float di sini ya. Lalu dia dapat dari mana? Dia didapat dari fluid schema ya. Berarti di sini kita panggil si fluid skemanya. Oke, ini udah aman sih harusnya. Sekarang kita coba dulu ya. Kita mau ubah nih ya. Ini kita ubah jadi duku. Lalu apple ini duku juga ya. Lalu ini kita ubah jadi duku. Ini kita ubah jadi duku juga. Oke. Ini kita tipon ya, harusnya people gini. Lalu ini juga gini ya. Oke, people-nya udah. Sekarang duku yang ini kita ubah juga ya, jadi float duku ya. Oke, berarti ini kita ubah juga nih. Oke ya. Sekarang kita mau create data people-nya ya. Berarti kita buat seperti ini, lalu sama dengan new ya. Setelah itu kita panggil si variabel people-nya nih, people yang ada di models ini. Berarti people, lalu kurung bulat, kurung kurawal ya. Lalu name ya, name-nya misalnya Angga. Lalu kita buat juga age-nya 24 ya. Setelah itu favorit float-nya ini didapat dari mana? Didapat dari duku yang baru kita create ini ya. Berarti float di sini ya. Float si dukunya seperti ini. Lalu kita bisa save ya. Method functionnya yang save kita bisa copy aja dari sini. Lalu kita taruh di bawah sini. Ini kita panggil si people-nya. Setelah itu pesannya kita ubah jadi berhasil create Angga ya. Angga relationship-nya dengan duku. Oke, seperti ini ya. Coba kita jalanin dulu ya di terminal. Berarti not kita panggil nih si file add relationship-nya. Lalu kita enter. Kita udah dapat dua pesan ya. Pertama, kita berhasil simpan dukunya. Yang kedua, kita berhasil create Angga relationship-nya dengan duku. Kalau kita cek Mongo Kompas kita refresh nih ya. Kita udah berhasil create data dukunya nih. Setelah itu kita juga berhasil create data people-nya. Dimana data people-nya ini memiliki favorit float atau favorit buah ya. Buah favorit kalau kita lihat di sini kan objek nih. Kalau kita klik, maka kita udah dapat ID-nya. ID-nya itu ID yang ada di float ini, yang ada di buah ini ya. ID-nya C9D5. Kalau kita lihat di sini juga C9D5. Namanya duku, ratingnya 8, lalu reviewnya rasanya manis.
Jadi seperti inilah cara membuat relationship ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di kodenya, kita tinggal panggil aja ya. Kita tinggal panggil si Fitdukunya di dalam people. Sekarang apabila teman-teman telah menyelesaikan ini terjadi masalah, teman-teman bisa cek di ini ya, GitHub ya. github.com/kode@home min dev ya. Di sini saya sudah buatin reponya yaitu BWA dasar Mongos. Teman-teman bisa clone aja ya. Klik clone di sini lalu open in desktop atau teman-teman bisa ngeremote ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah familiar dengan GitHub, teman-teman bisa remote aja lalu di clone. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan di grup